أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Sesungguhnya Quran ini adalah bacaan yang mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan, diturunkan dari Rabb penguasa alam semesta. Quran surah Al-Waqi'ah ayat 79. Para pemirsa dan netizen yang dirahmati Allah dimanapun saat ini Anda berada, Alhamdulillah. Pembahasan kita pada kesempatan ini ialah pengertian tentang tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang disucikan. Dalam arti tidak ada wudu. Lafaz ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 79 berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Saya kira ayat ini sangat populer sekali karena tertulis di bagian luar setiap mushaf Quran yang selalu dijadikan standar bacaan di Indonesia. Saudara pemirsa, jika diperhatikan bunyi ayat ini, maka ada huruf yang diperselisihkan maknanya oleh para ulama hukum, yaitu dhamirhu dalam kalimat la yamassuhu. Masalahnya, apakah dhamir tersebut muraji'nya dimaksudkan kepada manusia ataukah dimaksudkan kepada malaikat? Kalau hal itu ditujukan kepada manusia, maka tentu kita tidak boleh menyentuh Quran sebelum berwudu. Tetapi jikalau dhamirhu ini muraji'nya ditujukan untuk malaikat yang disucikan, maka tentu kita tidak perlu berwudu apabila ingin menyentuh atau membaca Al-Quran. Itulah sebabnya sehingga banyak di antara umat Islam yang tidak mau membaca Al-Quran jika tidak ada wudu baginya, termasuk juga para wanita yang sedang datang haid. Celakanya terpaksa harus istirahat membaca Quran selama beberapa hari setiap bulan. Padahal Aisyah mengatakan Nabi menyebut nama Allah dalam segala keadaan. Nah, inilah yang mau diperjelas berdasarkan dalil-dalil serta kaidah-kaidah hukum. Pemirsa, untuk lebih memahami masalah ini, mari kita perhatikan satu hadis yang pengertiannya semakna. Bunyinya begini, la yamassal qur'ana illa thahir, artinya tidak menyentuh Quran kecuali yang suci. Jika hadis ini ditakdirkan sahih, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu tahir dalam arti suci. Ya, sekarang mari kita coba-coba cermati tentang pengertian kata suci dalam makna mustarak. Mustarak artinya memiliki pengertian lebih dari satu.
Pengertian pertama, tahir artinya yang suci bisa bermakna bebas dari hadas kecil. Juga tahir atau suci juga dapat bermakna bebas dari hadas besar. Juga tahir bisa juga menunjukkan suci untuk seluruh anggota badan. Ada juga yang memaknai bahwa semua orang mukmin itu suci. Ya, berdasarkan bunyi sebuah hadis mengatakan bahwa yang musyrik, orang musyrik itu najis, berarti orang mukmin tentu suci. Begitu kata mereka. Jadi ada 4 pengertian kata suci. Sedangkan kaidah usul mengatakan bahwa semua ayat yang mustarak itu tidak boleh dipakai seluruh maknanya. Ya. Untuk menentukan makna suci yang harus dipakai tentu yang berkaitan dengan keterangan-keterangan yang jelas. Nah, jadi untuk memahami arti suci yang dimaksud dalam hadis, tentu kita harus memperhatikan apa yang dilakukan Nabi dan sahabatnya ketika turun setiap ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini sangat penting diperhatikan agar dapat meluruskan sedikit gambaran. Pertama, jika ayat tadi ditujukan bagi orang-orang yang berhadas kecil, tentu ini tidak benar, ya. Karena kenapa? Kita tidak pernah menemukan satupun keterangan bahwa Rasulullah pernah menyuruh para penulis-penulis Al-Quran berwudu dulu sebelum menulis lafaz Al-Quran. Padahal mereka pasti menyentuhnya. Kemudian, jika ditujukan bagi yang berhadas besar, ini pun juga kurang tepat. Karena Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada raja-raja orang kafir agar menerima Islam. Sedangkan di dalamnya bertuliskan peringatan-peringatan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini belum bisa dijadikan pegangan. Ya. Kemudian yang ketiga, jika dimaksudkan najis yang terdapat dalam anggota badan, ya, ini rupanya juga kurang tepat. Ya, kenapa? Karena tentu masih menjadi pertanyaan lagi bahwa bagaimana cara untuk menghilangkan najis yang tidak nampak. Ya, karena kalau najis yang nampak di bagian badan, saya kira tidak rumit karena cukup mandi membersihkan badan, ya sudah selesai. Ya. Kemudian yang keempat, ya, jika dimaksudkan ini kepada orang musyrik dengan alasan orang musyrik itu najis, yang menjadi masalah ialah bahwa Nabi pernah mengirim surat kepada pemimpin kerajaan Romawi yang bernama Hercules itu, padahal dia kafir. Sedangkan di dalamnya ada peringatan-peringatan, ya, berisi ayat-ayat Quran. Di sisi lain, ya, banyak dari kalangan non-Islam juga yang membaca sambil mempelajari Al-Quran kemudian masuk Islam. Kan banyak begitu. Nah, apakah perbuatan ini salah? Tentu tidak. Ya. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya Imam Asy-Syaukani memberikan uraian secara jelas tentang ayat ini, mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Quran di sini ialah kitab yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Artinya makna ayat itu ditujukan kepada malaikat yang disucikan sejak ia diciptakan. Ya. Jadi seperti yang banyak dipahami ulama-ulama usul, katakanlah misalnya Ibnu Abbas, Asy-Syafi'i, Ad-Dahhak, Al-Muyyid Billah, Hadawiyah, dan Daud juga. Ya. Meskipun juga ada sebagian ulama yang mengatakan yang membolehkannya, ya. Jadi kesimpulan, setelah kita mengikuti penjelasan beberapa kaidah hukum, maka kesimpulan yang bisa kita petik yaitu boleh menyentuh atau boleh membaca Quran walaupun tidak ada wudu, ya. Karena ayat yang dipertentangkan menurut Asy-Syaukani bermakna bahwa Quran yang dimaksud yang tersimpan di Lauhul Mahfuz.
dalam pengertian muraji'nya ditujukan kepada malaikat yang disucikan sejak ia diciptakan. Sehingga wanita yang datang haid boleh saja membaca Al-Quran, ya. Berdasarkan perkataan Aisyah mengatakan bahwa Nabi menyebut nama Allah dalam segala keadaan. Ya, itu poinnya. Itu poinnya. Nah, karena ungkapan Nabi di sini sebenarnya bersifat umum, boleh wanita, boleh untuk laki-laki. Ya, tetapi ya, jika mereka ingin mau berwudu, tentu tidak ada larangan juga, tentu begitu. Jadi, pemirsa, untuk lebih jelasnya, saya kira silakan baca kitab Nailul Autar pada halaman 207-208. Ataukah mungkin ada ustaz yang kita bisa menemukan keterangan-keterangan yang berbeda? Bagi saya tentu tidak ada masalah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsir. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.